Selamat siang, Pak Dean. Selamat siang Ibu Yani. Apa kabar Ibu Yani? Alhamdulillah, siang ini luar biasa. Pak Dean sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Yani. Oke, luar biasa ya Pak Dean. Oke Pak Dean, seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa kali ini kita akan melaksanakan coaching yang mana kesempatan kali ini Pak Dean sendiri akan bertindak sebagai coach, Bu Yosi coachingnya dan saya sebagai supervisor. Nah, dalam kegiatan coaching nanti Pak Dean sebagai supervisor ada beberapa kriteria penilaian yang akan saya lakukan. Oleh sebab itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Dean selaku coach. Kira-kira dalam kegiatan coaching nanti, Pak Dean, kompetensi apa yang ingin Pak Dean kembangkan? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yang pertama hadir sepenuhnya, fokus me- dalam berbicara membincangkan apa yang diutarakan, permasalahan yang diutarakan oleh coachingnya nantinya gitu Bu Yani. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu mungkin Mm-mm. kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya pada sesi coaching kali ini, Bu Yani. Oke, di antara kompetensi yang ingin dikembangkan itu, apa kompetensi spesifik yang ingin Pak Dean lakukan? Kompetensi yang spesifiknya itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberikan Mm. pertanyaan terbuka kepada coachingnya nantinya agar permasalahan yang dialami oleh Bu Yosi atau coachingnya nantinya dapat dicari solusi atau pencerahannya dan mendapatkan menjadi hikmah dalam pembicaraan ini gitu Bu. Oke, Pak Dean. Apa yang Pak Dean utarakan tadi itu sekaligus sudah menjawab pertanyaan terakhir saya, yaitu indikator yang ingin dicapai. Berarti Pak Dean pada kesempatan ini nantinya ingin menggali informasi sedalam-dalamnya dari Koci, kemudian menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koci nantinya. Oke, Ya Pak Bu. Dean, untuk Oke. itu silakan melakukan coaching dan penilaian saya mulai sejak Pak Dean memulai coaching bersama Koci. Silakan Baik. Pak Dean. Terima kasih Bu Eni. Oke, Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Pak Dean. Selamat siang Bu Yosi, apa kabar? Sehat? Selamat siang juga Pak Dean. Alhamdulillah sehat. Tapi kepala begitu pusing rasanya Pak Dean. Aduh pusing ya. Kayaknya ada sesuatu ya dan lain hal yang terjadi dalam diri Bu Yosi ya. Ya karena terlalu banyaknya masalahnya ya Pak Dean. Oke, baik. Kali ini kita akan mengadakan percakapan coaching. Saya sebagai coachnya dan Ibu Yosi sebagai coachingnya gitu. Jadi dalam percakapan siang ini saya harapkan keaktifan Bu Yosi dalam mengutarakan permasalahan yang Ibu Yosi bicarakan kepada saya. Nanti kita secara bersama-sama mencari jalan terbaik dan solusinya dari Ibu Yosi sendiri gitu. Jadi saya minta peran aktifnya Bu Yosi dalam mengutarakan permasalahan yang Ibu Yosi lakukan. Pakat Bu Yosi? Sepakat Pak Dean. Pakat. Oke, sebelum kita langsung ke topik permasalahan, uh, mungkin yang akan saya tanyakan kepada Bu Yosi, apa tujuan dari percakapan kita siang ini? Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya Pak Dean terhadap masalah yang saya hadapi di awal tahun pelajaran ini Pak Dean. Ya, tujuan tujuan kita mengadakan percakapan ini apa? Untuk mencarikan solusinya nanti Pak Dean. Gitu, mencari solusi jalan terbaik dari permasalahan yang Ibu Yosi utarakan nantinya ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik permasalahan, ini ada skala emosi yang akan saya tampilkan kepada Bu Yosi. Ini menggambarkan bagaimana keadaan perasaan Bu Yosi sebelum kita masuk ke inti permasalahan gitu.
Oke, ini dari ada terlihat share yang saya bagikan Bu Yesi. Ada Pak Dean? Oke, dari skala 1 sampai 10, mana emoji yang paling menggambarkan perasaan Ibu Yesi hari ini? Nah, ini kan ada gambarnya Yang nih. nomor 4 Pak Dean. Nomor 4, waduh, kayaknya lagi marah ya, lagi pusing apa nih? Pusing dicampur marah nampaknya Pak Dean. Oke, Galau dalam ke. galau ya. Merasa tidak nyaman, merasa takut ya Bu Yesi ya. Ya, Minder juga gitu. Oke, itu gambaran gambaran dari perasaan yang Ibu Yesi tampilkan saat ini. Oke, baik, kita langsung masuk ke topik permasalahannya. Apa yang Ibu Yesi rasakan saat ini? Apa yang terjadi? Mungkin atau apa yang dapat kita bicarakan pada percakapan ini? begini Pak Dean. Ya, Di awal tahun ajaran baru ini, di mana guru saya cuti, anak-anak baru, kemudian saya dihadapkan dengan begitu banyaknya administrasi yang harus disiapkan oleh kepala sekolah Pak Dean. iya, 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 banyak Ditambah sekali anak ya. baru itu tidak mau pula menangis saja terus Pak Dean. Hmm, hmm. Apa-apa kegiatannya itu Bu Yesi? Kalau saya boleh tahu di Kegiatan awal, tahun ajaran ya di awal tahun itu. di awal tahun ajaran baru ini nanti anak-anak mengadakan kegiatan MPLS pengenalan lingkungan Hmm, sekolah Pak Dean. ya, Eh, Kemudian anak-anak nanti harus kita setting bagaimana kegiatan itu dilakukan semenarik mungkin Pak Dean. iya, iya. Sementara tenaga guru kurang. Tenaga guru kurang. Ya, ya. Jadi Bu Yesinya merasa kelabakan gitu ya dalam Nah, iya Pak menghadapi Dean. permasalahan ini gitu. Oke, baik. Apa mungkin penyebab dari permasalahan yang Ibu Yesi utarakan barusan ini? Penyebabnya? Penyebabnya itu karena gurunya satu cuti Pak Dean, yang Ya, satu tidak mungkin dia satu orang guru menghadapi 27 anak. Sehingga mm, saya selaku kepala sekolah harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut Pak Dean. apakah Ditambah kejadian juga ya, di awal tahun ajaran baru orang tuanya di awal tahun ajaran baru itu juga mendaftar Pak Dean. Banyak ya, yang daftar di ya, awal tahun ajaran. Padahal saya sudah membuka pendaftaran lebih awal. ya, 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 ya. Biasanya ini terjadinya tahun ini aja atau tahun-tahun sebelumnya? Kejadian yang Hari ini seperti ini. aja Pak Dean. Oh, hari ini aja ya. Apa tindakan yang Ibu Yesi lakukan ketika hal itu terjadi? Saya berusaha tetap bersikap tenang dulu Pak Dean. Ya, Untuk mengatasi masalah ini, membagi tugas dengan guru saya, melakukan kolaborasi yang mantap lah nah, nampaknya Pak Dean, difungsikan guru itu sesuai dengan kemampuannya nanti. ya, ya, ya. Jadi Bu Yesi bersikap tenang, kemudian berkolaborasi dengan guru lain. Apa lagi yang Ibu Yesi lakukan? Nanti melibatkan juga orang tuanya Pak Dean, di mana orang Melibatkan tua orang tua. yang ada apa namanya, yang bisa menghadapi anak kita libatkan juga. Hmm, hmm, hmm. Ya tadi katanya Bu Yesi galau ya kan? Nah, jadi eh, ketika perasaan galau tersebut, Bu Yesi berusaha untuk tetap tenang, kemudian berusaha berkolaborasi dengan teman yang lain, kemudian dengan orang tua juga ya. Iya, Nah, bagaimana hasilnya? Hasil dari alhamdulillah Alhamdulillah berkat adanya kolaborasi tersebut Pak Dean, masalah yang begitu rumit bisa saya selesaikan walaupun hasilnya belum maksimal betul Pak Dean. ya, ya, ya. Maksimalnya di mana? Yang belum maksimalnya? Belum maksimalnya masih ada anak-anak itu yang menangis. Hmm, hmm, Ditinggal hmm. hari pertama dia aman, hari Ya, kedua ya. menangis lagi, ditinggal Menangis oleh orang lagi. tuanya. Ya, apa yang boleh Yesi lakukan sebagai guru TK, Bu Yesi ya, Oh, ketika anak itu ya. menangis? Ditanyakan dulu perasaannya itu Pak Ah, Dean, ya, kemudian ditanyakan sama mamanya bagaimana
keadaannya pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian kalau sudah tahu permasalahannya nanti, saya berusaha mendekati anak bagaimana menggunakan teknik-teknik, ada yang bercerita, ada mengajak anak itu bermain, ada mengajak temannya bermain bersama. Iya, bagus sekali ya langkah-langkah yang Ibu Yosi lakukan dalam menghadapi anak-anak TK kita saat ini. Sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi sekali apa yang Ibu Yosi lakukan. Kemudian, hal seperti apa yang Bu Yosi inginkan ketika permasalahan itu terjadi? Saya ingin menyelesaikan masalah ini secara bertahap, Pak Dean. Saya, Dan menjalin kolaborasi sehingga anak-anak murid saya tuh senang di sekolah nantinya. Walaupun gurunya sedikit, tapi anak senang, tetap senang dan ceria di sekolah. siapa saja yang mungkin yang Ibu Yosi libatkan dalam kegiatan Ibu Yosi tersebut dalam mencapai tujuan? Di sini untuk melakukan kegiatan ini, saya melibatkan rekan sejawat, Pak Dean, Ya, ya. kemudian orang tua murid. Di awal Mhm. tahun ajaran, saya juga memberikan pemahaman kepada orang tua murid bagaimana keadaan sekolah kita sebenarnya pada hari ini dan Ya, bagaimana nantinya cara guru itu merespon tentang tingkah laku anak ini dengan mendatangkan narasumber. Ya. iya, iya, super sekali ya apa yang Ibu Yosi eh, berikan sebentar ini dan sangat menginspirasi juga bagi saya bagaimana cara menghadapi anak-anak kita saat ini. Kemudian setelah kita melakukan percakapan dari tadi, mungkin apa komitmen yang mungkin Ibu Yosi dapatkan dari perbincangan kita dari siang tadi? Komitmennya saya bersama rekan sejawat selalu menerapkan 5S terlebih dahulu setiap Nah, paginya, Pak Dean, bersama apa itu guru. 5S? Apa itu Kemudian 5S? Apa itu 5S? senyum, sapa, salam. Oh gitu. Senyum, eh, sapa, eh, salam. eh, 3S, Pak Dean. Oh, Senyum, 3S. sapa, salam yang di TK kan. Ya, ya, ya. Kemudian waktu anak tuh datang, jangan anak Mm-mm. tuh langsung ke dalam kelas, gurunya Ya, menunggu di depan kelas, di depan dekat pagar tuh, Pak Dean. ya, ya. Guru-guru diharapkan juga bersalaman sama orang tua dan menanyakan perasaan anak hari itu. Ya, ya, ya. Dari apa yang Ibu Yesi sampaikan barusan, kalau itu Bu Yesi lakukan, apa kemungkinan yang terjadi dengan kegalauan Bu Yesi dari yang Bu Yesi sampaikan tadi itu? Oh, dengan adanya percakapan sama Pak Dean, saya sudah mulai plong bagaimana cara Maksudnya mengatasi gini, masalah itu. bukan itu. Hmm. Maksudnya dari eh, yang Ibu Yesi utarakan tadi, kan tadi ada dengan pola 3S, berkolaborasi dengan guru lain. Nah, jadi dengan itu yang Ibu Yesi lakukan, bagaimana dengan kegalauan yang Ibu Yesi katakan tadi itu? Kalau Sudah itu, mulai berkurang. kalau Heeh. itu, Kalau kalau itu, sudah, kalau itu Bu Yesi kalau lakukan, alhamdulillah setelah saya melakukan ini, anak-anak semakin senang dan orang nah, tua sudah bahagia bagaimana dia mengetahui walaupun gurunya sedikit, dia tetap semangat mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, Pak Dean. Sehingga oke, kegalauan saya itu mulai berkurang lah, Pak Dean. Sudah ada kepercayaan wali murid terhadap saya. oke, sudah mulai berkurang ya. Tadi ada skalanya 1 sampai 10 yang saya tampilkan. Sekarang coba kita lihat lagi. Di skala mana perasaan Ibu Yesi lagi? Ini ada skala 1 sampai 10. Tadi kan dia yang keempat ya. Ibu Yesi bilang keempat. Nah, sekarang setelah kita membicarakan permasalahan Bu Yosi, ah, dari skala tersebut, di skala bagian berapa 9 sekarang? atau 10 lah, Pak Dean. Sudah mulai Ah, tersenyum ceria. oke, sudah mulai tersenyum ya, sudah mulai ceria Bu Yosinya. Oke, apa langkah Bu Yosi ke depannya lagi setelah kita bicarakan ah, permasalahan yang kita bicarakan tadi? Apa langkah selanjutnya?
Langkahnya tetap berkolaborasi dengan teman sejawat dan pihak lain seperti komite dan orang tua atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian selalu komitmen terhadap apa yang kita buat, Pak Dian. Iya, iya, mantap ya Bu Yesi. Kemudian apa standar keberhasilan dari apa yang Bu Yesi lakukan tadi? Standar keberhasilannya itu apa? Standarnya kalau di TK ini adanya rasa nyaman anak, tidak takut lagi ditinggal oleh orang tua. Ah, Itu ya, kepuasan tersendiri. Kemudian anak ya. sudah berani tampil ke depan tuh, alhamdulillah Pak Dean, mereka sudah Ah, bisa mampu mengeluarkan ide-ide mereka. Itu standarnya Pak Dean. oke. Mungkin itu eh, yang Ibu Yesi akan lakukan gitu ya. Sebab di Mungkin TK ada, ini lebih ya, butuh prosesnya daripada hasilnya Pak Dean. ya, betul sekali. Sesuatu itu pasti membutuhkan proses ya. Jadi kalau begitu setelah kita membicarakan tadi standar keberhasilan, kemudian coaching kita, percakapan kita kali ini, apa yang Ibu Yesi dapatkan? Yang saya dapatkan, seberat apapun masalah kita, apabila kita melakukan curhat kepada teman kita, insya Allah akan bisa mengatasi masalah kita, Pak Dean. Dan Oke, selalu super. optimis dan ceria untuk menghadapi masalah Oke, tersebut. super sekali ya Bu Yesi ya, sangat menginspirasi sekali. Yang pertanyaan yang terakhir, eh, pertanyaan terakhir dari saya Bu Yesi ya, apa yang kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan yang akan Bu Yesi lakukan? Ada nggak kendalanya? Untuk kendala, alhamdulillah tidak ada Pak Dean. Setelah Oke, melakukan ini kolaborasi dengan teman dan pihak-pihak lainnya tidak ada Pak Dean. oke, baik. Mungkin sampai di situ saja pembicaraan kita siang ini, Bu Yesi. Mungkin kalau ada waktunya nanti, saya sangat senang sekali Ibu Yesi dapat menghubungi saya setelah apa yang kita bicarakan ini, gitu. Jadi saya tunggu kedatangan Ibu Yesi kembali, gitu. Gimana Bu Yesi? Terima kasih. Ya, kasih Pak Dean. Oke. Terima kasih Bu Yesi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Dean dan Bu Yosi, sepanjang coaching yang tadi dilakukan, saya sangat mengapresiasi sekali dari kedua belah pihak, baik itu dari Bu Yosi sebagai coach maupun sebagai coach itu Pak Dean sendiri. Luar biasa sekali karena titik berat eh, observasi kali ini adalah dari coach-nya. Jadi saya melihat Pak Dean, Ya, ya. apa yang Pak Dean lakukan, kemudian sesuai dengan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan, itu saya lihat sudah mulai tercapai ketiga-tiganya, yang mana Pak Dean sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, sehingga dengan luas Bu Yosi menyampaikan apa keluhannya, kemudian bagaimana trik-trik dalam menyelesaikan permasalahannya, dan begitu juga perkembangan skala emosi yang tadi dirasakan oleh Bu Yosi, yang tadi awalnya waktu coaching, sebelum coaching itu berada di skala 4, namun dalam waktu yang begitu singkat setelah melakukan coaching dengan Pak Dean, itu melaju cepat sehingga mencapai skala yang sempurna, yaitu 10 kalau tidak salah saya tadi ya Pak Dean ya. Ya, ya, Nah, betul. kemudian lagi tadi Pak Dean juga mengatakan bahwa eh, spesifik kompetensi yang ingin dicapai tadi adalah memberikan pertanyaan terbuka dengan indikatornya
si coach bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya dan bisa menggali semua potensi yang ada pada diri coach. Nah, dalam kegiatan coaching tadi, Pak Dean, saya melihat itu semua sudah tercapai. Jadi kesimpulannya dari coaching yang telah Pak Dean lakukan itu luar biasa sekali. Pak Dean memimpin coachingnya dengan sangat sempurna sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu bisa tercapai. Oke Pak Dean, mungkin Oke, untuk Bu. kedepannya semoga lebih baik lagi. Kemudian sebagai seorang calon guru penggerak, Pak Dean bisa menjadi coach, kemudian juga bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, sehingga apa Amin. yang dicita-citakan oleh Kemendikbudristek terhadap guru penggerak ini tercapai hendaknya. Oke Amin. Pak Dean, mungkin Oke, kesempatan Bu. kali ini, apakah ada yang Pak Dean ingin sampaikan? Saya rasa cukup. Saya Oke rasa Pak cukup. Dean, karena berarti sudah cukup ya Pak Dean? Cukup, Bu. Oke Pak Dean, mungkin lain kali bisa kita sambung lagi cerita mengenai coaching, dengan harapan, kita semua menjadi lebih sukses dan lebih baik lagi ke depannya. Oke Pak Dean, semangat belajar. Semangat, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Yosi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dean. Walaupun lelah-lelah kita tetap semangat Pak Dean. Tetap semangat ya, Bu Yosi ya. Oke, baik. Kali ini kita akan mengadakan sesi percakapan coaching. Saya sebagai supervisor, kemudian Ibu Yosi sebagai coach, dan Bu Mariani sebagai coachingnya. Jadi di sini sebelum coaching dimulai, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yosi karena saya sebagai penilai di sini, ya Bu Yosi. Nah, Ya jadi Pak saya Dean. akan mengamati proses coaching antara Ibu Yosi dengan Ibu Mariani. Nah, bagaimana Ibu Yosi memberikan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan terbuka kepada Ibu Mariani sebagai coach, apakah sesuai dengan alur cerita atau gimana? Nah, jadi saya akan menilai rubrik penilaiannya seperti itu. Kemudian sebelum kita mulai coaching, ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yosi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching Ibu hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Dean, yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak Dean. Oke, baik. Kompetensi yang bagus sekali dari Ibu Yosi. Kemudian dari yang ketiga kompetensi tadi, mana yang akan lebih dikembangkan secara spesifik? Mengajukan pertanyaan berbobot Pak Dean, sehingga Oke, nanti bisa memberikan menggali ide-ide yang menarik ya, dari Bu Yani. memberikan pertanyaan yang berbobot agar permasalahan yang diutarakan oleh Ibu Mariani tergali dengan baik ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator bagaimana yang Ibu Yosi inginkan pada pelaksanaan coaching kita hari ini? Saya ingin coaching saya menemukan ide-ide dalam menggali solusi dari masalah mereka. Oke, baik Ibu Yosi. Mungkin itu saja pertanyaan pembuka dari saya sebagai supervisornya. Kemudian coaching kita bisa kita mulai. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Yosi.
Bagaimana kabarmu hari ini, Yani? Eh, agak sedikit membingungkan Bu Yosi, soalnya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas bersama siswa saya. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang Ibu Yani hadapi pada saat sekarang ini? Baik Bu Yosi, untuk tahun sekarang saya dipercayakan oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 6. Jadi pada masa MPLS kemarin Bu Yosi, saya mengidentifikasi siswa saya dengan melakukan asesmen, kemudian saya menggali bagaimana siswa saya mengenali diri mereka sendiri, dan ternyata Bu Yosi ketika saya melakukan semua itu, ada beberapa temuan yang saya dapatkan dari siswa saya yang selama ini tidak saya dapatkan. Berarti tujuan pembicaraan kita sekarang ini ada beberapa anak yang kurang pemahamannya ya Bu Yani. Memiliki beberapa permasalahan terhadap diri mereka sendiri, begitu Bu Yosi. Memiliki permasalahan terhadap diri mereka. Kalau boleh tahu apa bentuk permasalahannya pada saat sekarang ini? Baik Bu Yosi, ketika MPLS kemarin saya memberikan rubrik kepada siswa saya bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri. Di sana kan ada tentang diri mereka, bagaimana mereka mengenal orang tuanya, bagaimana mereka mengenal anggota keluarganya, kemudian bagaimana juga mereka mengenal tentang kepribadian mereka sendiri, baik itu di segi bakat, minat mereka, cara belajar mereka, kemudian apa yang tidak dan yang mereka senangi. Nah, pada poin tentang orang tua Bu Yosi, itu ada beberapa siswa saya yang eh, bisa dikatakan mereka tidak tahu dan tidak mengenal orang tua mereka. Jadi dengan kondisi seperti itu Bu Yosi, mereka mengeluhkan bahwa mereka itu tidak tahu harus kemana memanggil ayah atau ibu mereka. Jadi menengok situasi itu Bu Yosi, saya sendiri juga merasa terpukul begitu Bu Yosi. Berarti permasalahannya orang tuanya kurang memberikan kasih sayang kepada anak mereka sehingga perhatian terhadap anak-anaknya kurang ya Bu Yani. Seperti itu Bisa kira-kira Bu dikatakan Yani. seperti itu, bisa dikatakan seperti itu Bu Yosi. Bahkan bukan tidak hanya mengenal orang tua mereka, bukan tidak mendapatkan kasih sayang saja Bu Yosi, bahkan mereka tidak mengenal orang tua mereka sama sekali. Sehingga rubrik itu saya tugaskan untuk dibawa pulang supaya mereka bisa berkonsultasi dengan orang tuanya. Mereka tidak kenal nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, begitu Bu Yosi. Oh, Nah, sangat miris. jadi ketika mereka menceritakan, ketika saya memetik kembali tugas yang mereka bawa pulang itu, eh dan menceritakan tentang diri saya itu, saya betul-betul terpukul Bu Yosi karena anak itu ketika mulai menceritakan diri mereka, mereka langsung kelihatan sedih begitu Bu Yosi. Dan ketika saya tanya, dia jawab, saya tidak tahu nama ayah saya Bu, gitu Bu Yosi. Jadi betul-betul membuat saya merasa bersalah karena saya tidak melakukan asesmen sebelumnya terhadap siswa saya. Saya hanya menuntut bagaimana mereka untuk bisa belajar dengan konsentrasi, bagaimana mereka bisa belajar dengan serius, bersungguh-sungguh. Sedangkan pada awalnya saya tidak mengetahui dulu bagaimana perasaan mereka, bagaimana kesiapan mereka, begitu Bu Yusi. Jadi betul-betul saya merasa bersalah karena menuntut tanpa sebelumnya mengetahui sejauh mana kesiapan mereka, begitu Bu Yusi. Berarti Bu Yani belum mengetahui kesiapan mereka sejauh mana. Kemudian Iya. apa yang menurut Bu Yani yang mempengaruhi hal tersebut? Setelah saya berbicara dengan siswa saya, Bu Yosi, saya memperhatikan mereka, kemudian melakukan bisa dikatakan saya sudah melakukan coaching dengan mereka Bu Yosi. Saya bertanya ayahnya di mana, kemudian kenapa sampai tidak kenal ayah gitu kan. Apa penyebabnya mereka tidak mengenali ayah mereka, dan bahkan ada juga yang tidak kenal dan tidak tahu ibu mereka gitu kan. Ternyata memang sejak lahirnya mereka tidak
pernah bertemu dengan baik ayah maupun ibunya. Dan ada beberapa siswa itu, ada yang tidak tahu ayahnya, ada yang tidak tahu ibunya, dan penyebab itu karena mereka tidak pernah bertemu sama sekali dengan orang tuanya tersebut. Sangat miris sekali ya Bu Yani. Kalau model gini, apa situasi yang ingin Bu Yani inginkan pada saat sekarang ini untuk mengatasi masalah tersebut? Setelah mengetahui kondisi saya, siswa saya, Bu Yosi, saya berniat dalam hati saya bahwa saya akan hadir sepenuhnya untuk siswa saya walaupun itu hanya di sekolah. Saya akan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Saya tidak hanya bertindak sebagai guru, tapi saya juga akan berperan sebagai orang tua mereka. Yang mana ketika mereka itu berada di sekolah, saya akan menciptakan senyaman mungkin bagaimana mereka itu merasa bahwa mereka itu memiliki orang tua walaupun itu hanya di sekolah saja, Bu Yosi. Berarti Bu Yani ingin mendampingi sepenuh hati terhadap anak-anak tersebut. Kemudian Iya. kalau menilai di posisi mana Bu Yani pada saat sekarang ini dulu? Dengan keadaan seperti itu, Bu Yosi, saya tentu merasa sangat bersalah pada diri saya sendiri. Eee, Bahkan saya tidak segan untuk meminta maaf kepada siswa saya, karena selama ini saya tidak pernah, mmm, menanyakan kesediaan mereka dalam hal kesiapan pembelajaran, tapi saya hanya menuntut bagaimana mereka supaya bisa belajar dengan efektif, belajar dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas yang saya berikan. Dan karena itu Bu Yesi, saya betul-betul merasa bersalah dan mungkin menyebabkan posisi saya down sekali, kenyamanan saya. Mungkin saya berada pada waktu itu tuh, berada pada posisi 3 barangkali Bu Yosi. Pada posisi 3. Kemudian untuk mengatasi Don Bu Yani tadi, apa gagasan yang ingin Bu Yani munculkan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu Yosi, eee karena permasalahan siswa saya itu beragam, ada yang tidak tahu ibunya dan ada yang bermasalah karena ayahnya gitu kan. Kepada siswa yang katanya ayah yang bermasalah, kebetulan saya sangat dekat sekali dengan wali murid saya, Bu Yusi. Saya sudah langsung hubungi wali murid saya ini, dan saya menyampaikan bahwa, sebetulnya kita sebagai orang tua itu tidak hanya memberikan kepada anak itu berupa finansial saja, tapi saya juga mengajak, dan menghimbau kepada wali murid saya untuk, bagaimana kita mendampingi anak begitu. Jadi segala permasalahan yang ada itu biasa, cuman bagaimana kita, bisa mendampingi dan mengingat kembali apa kebutuhan siswa saya. Dan alhamdulillah Bu Yosi, setelah saya menghubungi beberapa orang tua, itu memang sih ada yang terima dengan keadaan itu dan menyadari kalau semua itu merupakan kekeliruan mereka, namun sebanyak yang positif seperti yang dikatakan orang Bu Yosi, sebanyak yang menyupport, tentu ada juga yang kurang senang, dengan keadaan tersebut. Namun saya tetap berpikiran positif Bu Yosi, saya tetap berkolaborasi baik dengan mereka, saya tetap mengajak mereka bagaimana segala kepentingan yang kita lakukan itu adalah untuk anak, begitu Bu Yosi. Berarti kita Bu Yani tadi melaksanakan kolaborasi. Adakah strategi lain yang Bu Yani lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya mengajak siswa saya, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki orang tua lengkap, Bu Yesi, yang tinggal bersama orang tua, yang mendapatkan kasih sayang orang tua. Saya mengajak kepada siswa yang lain itu agar menciptakan kenyamanan sehingga menyebabkan kawan-kawan yang bermasalah dengan orang tuanya itu melupakan masalahnya itu, Bu Yosi, dan menerima keadaannya. Nah, saya juga mengajak siswa-siswa yang memiliki keluarga lengkap itu untuk tidak membuli, dan tidak menyebabkan, terutama siswa yang tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tua itu merasa iri atau apa gitu, tapi saya mengajak mereka untuk sama-sama bersyukur begitu Bu Yosi. Berarti untuk melakukan ini kita selalu mengajak anak selalu bersyukur terhadap apa yang kita peroleh ya Bu Yani. Iya. Kemudian apa kriteria yang ingin Yani capai dalam kegiatan ini? Saya berharap Bu Yosi, walaupun kondisi siswa saya itu bisa dikatakan kurang sempurna,
dalam hal keluarga, karena barangkali ada yang tidak tahu harus memanggil ayah kemana, tidak tahu, tidak kenal orang ibunya, begitu kan. Namun saya mengajak kepada mereka, dan berharap, kepada siswa itu bahwa mereka itu sempurna, bahwa mereka itu berharga. Jadi walaupun mereka tidak tahu orang tua kandungnya, tetapi buatlah diri mereka bangga dengan apa yang mereka miliki, begitu Bu Yosi. Sehingga kalau dengan sudah tercapai hal yang demikian, tentu mereka akan lebih tertarik lagi untuk belajar, dan menjadikan, apa yang ada pada diri mereka itu sebagai motivasi buat mereka. Berarti membuat diri anak bangga terhadap dirinya. Iya. Kalau boleh tahu kapan ya waktu Bu Yani ini untuk memberikan pendampingan ini kepada anak? Setiap kali pembelajaran saya selalu memberikan dukungan seperti itu Bu Yosi. Sejak MPLS itu saya mulai koreksi diri saya, dan hari Kamis kemarin itu, sudah masa belajar aktif Bu Yosi, dan sejak itu saya sudah mulai membangkitkan semangat diri siswa saya, membangkitkan semangat mereka bagaimana mereka menganggap bahwa diri mereka itu berharga. Berarti selain Bu Yani, adakah pihak-pihak lain yang Bu Yani butuhkan supaya kegiatan ini didukung oleh orang lain? Baik Bu Yosi, tentu apapun yang namanya bersifat, kebajikan itu tidak mungkin saya melakukannya sendiri. Dalam hal ini, saya selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat saya, dan terutama sekali lingkungan yang, tempat tinggal anak, itu saya mengajak mereka bagaimana tidak mengungkit-ungkit masalah anak ini. Sehingga semua pihak yang ada di lingkungan anak itu saya libatkan, Bu Yosi. Berarti perlunya kita melibatkan seluruh pihak agar anak-anak ini tidak merasa canggung dan rendah diri. Kemudian apa yang Bu Yani bisa simpulkan dari percakapan singkat kita hari ini? Baik Bu Yosi, mungkin, dari pertama tadi saya merasa bersalah pada diri saya sendiri dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini terhadap siswa saya, dan setelah melakukan coaching ini Bu Yosi, saya termotivasi sekali, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk siswa saya dan hadir sepenuhnya untuk mereka. Berarti perlu kita hadir sepenuhnya kepada anak. Kemudian apa pengetahuan apa yang kita pengetahuan apa yang Bu Yani peroleh dalam sesi percakapan singkat kita ini? Baik Bu Yosi, dari awal sampai akhir ini tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa saya sebagai seorang guru, jangan hanya menuntut kepada siswa saya untuk diperhatikan, tapi terlebih dahulu saya harus memperhatikan mereka untuk melihat sejauh mana kesiapan, baik fisik maupun mental mereka dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Sangat luar biasa Bu Yani. Saya tunggu ide-ide Bu Yani dalam pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga anak-anak itu lebih semangat dan percaya diri. Terima kasih Bu Yani atas informasinya Sama-sama Bu dan Yosi. ide-ide menariknya. Oke. Oke, baik. Saya apresiasi untuk Ibu Yosi sebagai coach dan Ibu Mariani sebagai coach. Baik, sebelum kita menutup sesi percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada coach Ibu Yosi. Menurut Ibu Yosi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coach tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif permasalahan yang terjadi pada Bu Yani, Pak Dean. Ya, Kemudian saya hadir secara utuh untuk mendengarkan keluh kesah Bu Yani. Kemudian saya mengajukan pertanyaan terbuka kepada Bu Yani. oke, baik. Ya, dari tadi saya melihat percakapan antara Ibu Yosi dengan Ibu Mariani, dapat saya simpulkan bahwa coaching kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Yosi menggunakan alur cerita dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot dengan baik. Kemudian Ibu Yosi berusaha menggali
permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mariani dari tadi. Jadi saya katakan bagus untuk sesi coaching kita hari ini. Kemudian ada sebelum penutup lagi, ada satu pertanyaan lagi untuk Coach Ibu Yosi ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah coaching kita kali ini? Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya untuk kedepannya bisa menggali lebih mendalam lagi permasalahan-permasalahan dan mencari peluang-peluang nantinya, Pak Dean. Oke, jadi memberikan pertanyaan yang lebih mengena lagi kepada sang coachnya gitu ya Bu Yosi. Iya. Oke, baik kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Demikian aja. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Mariani juga sebagai coach. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Yosi. Bagaimana kabar Bu Yani hari ini? Alhamdulillah luar biasa walaupun di tengah cuaca yang kurang bersahabat tapi tetap semangat Bu Yosi. Sebelum Bu Yani melakukan coaching sama Pak Dean, saya beritahukan kepada Bu Yani beberapa rubrik penilaiannya, bagaimana Bu Yani nantinya apakah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan Bu Yani buat tadi akan berbobot. Selanjutnya bagaimana respon dari coach tersebut. Jangan lupa prinsip coachingnya yang Bu Yani masukkan juga. Kemudian saya di sini ingin bertanya kepada Bu Yani, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu Yosi, seperti yang kita ketahui bahwa dalam coaching akademik ini ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan. Yang pertama ada mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Tujuannya supaya nanti saya mampu menggali informasi sedetail mungkin dari coach saya. Kemudian kompetensi yang spesifik yang bagaimana yang ingin Bu Yani kembangkan nantinya? Adapun kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kemudian mendengarkan secara aktif Bu Yosi. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Bu Yani peroleh dari Pak Dean nantinya? Mungkin di dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mendapatkan ide-ide yang cemerlang dari seorang Pak Dean, bagaimana dia mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dia hadapi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya sebagai seorang guru penggerak. Terima kasih atas informasinya dari Bu Yani. Silakan Bu Yani melakukan coachingnya sama Pak Dean. Saya akan mengertinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Mariani. Apa kabar Bu Mariani? Alhamdulillah luar biasa sekali pada saat ini. Pak Dean sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga baik Bu Mariani. Oke Pak Dean, mungkin perhatikan akhir-akhir ini kelihatannya Pak Dean kurang fokus dalam berbagai kegiatan. Apakah ada suatu persoalan yang mengganjal atau permasalahan yang dihadapi begitu? Ada Bu Yani. Akhir-akhir ini
karena kita banyak kegiatan yang sifatnya kelompok, dan ditambah lagi yang terakhir ini kita dia mengadakan kegiatan MPLS ya Bu Yani ya. Nah, jadi di sana saya agak kurang pede Bu Yani, karena pada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dituntut untuk bisa bisa untuk berbicara di depan umum gitu kan. Jadi saya agak kesulitan untuk bagaimana menciptakan suasana berbicara dengan baik di depan umum gitu kan. Oke, berarti persoalan yang menimpa Pak Dean sekarang ini adalah kekurangan Pak Dean dalam kemampuan berbicara di depan umum. Begitu ya Pak Dean ya? Ya Eh, lebih tepatnya kata orang public speakingnya kurang bagus gitu Bu Yani. oke Pak Dean. Jadi eh, pada kesempatan kali ini dengan coaching yang kita lakukan, kira-kira target apa yang ingin Pak Dean capai? Saya ingin bisa lancar dalam berbicara di depan umum. Kemudian pas ketika rapat itu saya bisa pede untuk mengeluarkan pendapat atau ide saya di depan dalam kelompok, di dalam diskusi kelompok gitu Bu Yani. Iya, Jadi enggak, berarti jadi apa ide saya itu dapat tersalurkan dengan baik. mm, berarti memang keinginan yang luar biasa sekali ya Pak Dean. Intinya Pak Dean ingin kemampuan public speaking-nya bisa meningkat sehingga komunikasi yang disampaikan kepada audien itu tercapai kan begitu. Betul. Kira-kira Pak Dean dengan permasalahan yang Pak Dean hadapi sekarang tentu itu membuat skala kenyamanan Pak Dean itu akan berkurang begitu. Kira-kira kalau Pak Dean rasakan saat ini itu pas apa skala kenyamanannya berada di skala berapa kira-kira Pak Dean? Kalau saat ini di kategori 6 kayaknya Bu Mariani. Oh, di kategori 6. Ya, Inginnya nanti setelah coaching ini berlangsung, em, skala berapa yang ingin Pak Dean capai? paling tidak di skala 8-an lah, pokoknya di atas KKM lah gitu Bu Mariani. Oke, berarti Ya, keinginan yang luar biasa sekali ya Pak Dean. Eh, Baik Pak Dean, dengan permasalahan yang Pak Dean hadapi saat ini, yaitu kurangnya kemampuan dalam public speaking, eh, kira-kira tindakan apa yang sudah Pak Dean lakukan? dulu pernah saya berlatih untuk berbicara di depan umum, tapi kayaknya kurang efektif gitu Bu Yani. Dulu pernah saya berlatih di depan cermin, Mm-mm. melatih cara saya berbicara, saya di depan cermin, kemudian saya berbicara sendiri gitu. Jadi Iya. saya melatihnya seperti itu. Nah, kemudian kemarin saya coba Google di YouTube kan. Nah, di sana Mm. saya temukan beberapa cara agar kita dapat agar public speaking kita itu jadi bagus. Nah, jadi ada beberapa yang saya dapatkan di Google kemarin itu. Dan Iya, dengan tindakan yang Pak Dian lakukan tersebut, ada yang berbicara di depan cermin, kemudian berlatih bicara sendiri. Yang Pak Dian rasakan, apa penyebabnya latihan ini Pak Dian anggap kurang efektif? yang pertama waktu gitu Bu Yani. Kedua mungkin malas kayaknya. Oh iya, iya. Heeh. Ya, itu penyebab utamanya mungkin malas kayaknya Bu Yani. Mm-mm. Nah, eh, Pak Dean sendiri kan sudah menemukan titik permasalahan ketidakefektifan Pak Dean dalam berlatih public speaking. Katanya tadi malas, kurang waktu gitu ya Pak Dean. Ya, Untuk mengatasi permasalahan malas itu, adakah tindakan yang sudah Pak Dean lakukan atau usahakan begitu? ada Bu Yani kemarin tuh katanya di YouTube literasi itu merupakan salah satu faktor utama agar public speaking yang bagus. Jadi kita perbanyak literasi gitu ini. Jadi di sini saya menarik kesimpulannya, literasi yang saya lakukan itu banyak menonton gitu. Jadi Iya. saya banyak menonton misalnya ada ceramah-ceramah misalnya dari Ustadz Abdul Somad, itu kan public speakingnya bagus.
Ustadz Iya. Felix Xiao kan. Nah, jadi saya belajar Mm-mm. dari ceramah-ceramah beliau bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Iya. Baik, jadi saya banyak menonton tayangan-tayangan seperti itu gitu. Iya, berarti istilahnya Pak Dean menjadi pasif gitu ya, karena banyak menonton, jadi tidak melakukannya, sendiri, cuma menonton begitu. Tadi Pak Iya, Dean mengatakan bahwa, seperti Abdul Somad itu mempunyai public speaking yang sangat baik. Adakah terlintas, keinginan Pak Dean untuk memiliki public speaking seperti idola-idola yang Pak Dean sampaikan tadi? ya benar Bu Yani. Saya ingin sekali Mhm, seperti yang saya idolakan itu Bu Yani. iya. Nah, untuk mencapai hal yang demikian itu Pak Dean, katanya tadi dengan berlatih sendiri seperti di depan cermin, berbicara, sendiri, kemudian, Pak Dean menambahkan dengan cara menonton gitu, Ya. artinya, Pak Dean berlatih secara pasif. Dalam hal ini Pak Dean berarti selama ini Pak Dean melakukannya sendiri. Kira-kira sudah adakah belum, melibatkan orang lain? Kemudian siapa saja yang Pak Dean libatkan? Melibatkan orang lain pas rapat-rapat cuma Bu Mariani. Misalnya kalau ada rapat misalnya rapat kenaikan kelas atau rapat kegiatan OSIS, biasanya saya melatihnya di sana gitu. Jadi saya mencoba untuk berani dalam menyampaikan ide ketika rapat tersebut, kemudian memberikan Iya, saran. Jadi mhm saya mhm. berlatihnya setelah saya tonton kan, bagaimana Ya, orang-orang idola saya itu tersebut menyampaikan materi. Jadi saya mhm, praktekkan ketika ada rapat atau ada kegiatan musyawarah. Di sana iya. saya mencobanya gitu. Berarti Pak Dean mulai melaksanakannya di depan audien, kan begitu berarti ya Pak Ya, Dean ya? ya. Nah, dengan Pak Dean melakukan hal tersebut, apakah Pak Dean mengalami hambatan atau gangguan begitu? Kalau hambatan kayaknya takut dibully gitu kan. Karena kita baru belajar, Mhm mhm. kalau orang baru belajar itu bicaranya kan agak belepotan ya Bu Yani ya. Nah, jadi Iya, heeh heeh. di situ saya agak cenderung insecure gitu, kurang percaya diri saya. Iya. Nah, sekarang Pak Dean sudah menemukan inti dari permasalahan yang Pak Dean hadapi, kemudian juga Pak Dean sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan Pak Dean itu, dan bahkan Pak Dean sudah menemukan beberapa jalan keluar begitu. Kira-kira ada eh, tindakan lain mungkin yang bisa Pak Dean lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Hal lain ya, mungkin selain dari yang saya katakan tadi, Mm-mm. salah satunya mungkin harus selalu melatihnya gitu. Misalnya dalam berbahasa Indonesia kan, Iya, langsung iya. Nah, langsung diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya dengan anak di rumah, dengan istri di rumah, iya, iya. jadi langsung dipraktekkan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Langsung di Iya, oke Pak Dean, betul-betul usaha yang luar biasa. Saya sangat menantikan cerita Pak Dean bagaimana setelah melaksanakan latihan berbahasa Indonesia di lingkungannya, baik itu di rumah bersama keluarga atau mungkin dalam pergaulan sehari-hari. Saya betul-betul menantikan ini Pak Dean, bagaimana nanti perkembangan Pak Dean dalam melatih public speaking-nya. Nah, bagaimana harapan Pak Dean terhadap rencana yang Pak Dean lakukan ini? saya akan komit dengan apa yang saya katakan tadi, dengan apa yang saya bicarakan dengan Bu Mariani tadi, akan Ya. mempraktikkannya langsung ke orang-orang terdekat saya dan di lingkungan tempat saya berada gitu kan. Oke Pak Dean, luar biasa sekali. Mmm, apakah hal tersebut ingin Pak Dean lakukan secepatnya atau mau menunggu waktu atau bagaimana? Oh tidak, langsung besok kan hari Senin kan. Mungkin Ya?
pada hari Senin mungkin saya bisa jadi pembina upacara mungkin Bu Yani. Jadi Oke, kan oke, luar biasa Pak kalau Dian. Heeh. jadi pembina upacara kan langsung kita mempraktekkan bagaimana berbicara di depan anak Iya. dan para guru gitu. Mm, 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 mm. Oke Pak Dean, berarti ingin Pak Dean, berarti besok langsung eksekusinya ini Pak Dean ya, Ya, ya. berbicara menjadi pembina upacara, kemudian audiennya di sana ada para siswa dan guru juga, Ya. luar biasa sekali Pak Dean. Saya harap semoga apa yang Pak Dean inginkan tercapai, sehingga dengan itu semua permasalahan yang Pak Dean hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke Pak Dean, dengan semua usaha dan komitmen yang ingin Pak Dean lakukan. Pak Dean sudah bercerita banyak, terima kasih sudah memberikan informasi kepada saya. Kira-kira Pak Dean dengan coaching yang sudah kita lakukan tadi itu, apakah itu sudah meningkatkan skala kenyamanan Pak Dean yang tadinya berada di skala 6 itu tadi Pak Dean? Udah Bu. Sekarang udah kayaknya di posisi D8 kayaknya Bu. Karena Oke, luar biasa sekali Pak Dean. Berarti targetnya tercapai ya Pak Dean ya? ya tercapai sekali. Oke, oke Pak Dean, mungkin untuk coaching kali ini sudah cukup mungkin informasi dan saya tunggu Pak Dean bagaimana cerita selanjutnya nanti ketika Pak Dean ingin melatih lebih banyak lagi tentang public speaking seperti yang Pak Dean bilang tadi, berbicara berbahasa Indonesia di rumah bersama keluarga, kemudian menjadi pembina upacara. Oke Pak Dean, saya tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Pak Dean. Oke, Pak Dean, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum, Pak Dean. Waalaikumsalam. Kamu Ian. Bu Yani, Iya, Bu Yosi. setelah saya mengamati percakapan Bu Yani dengan Pak Dean, sangat luar biasa, di mana Bu Yani sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Ya. sudah menentukan tujuan dari percakapan itu sehingga Pak Dean bisa mengeluarkan Pak ide-idenya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian Bu Yani fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dean. Kemudian Bu Dani mendengarkan secara aktif keluh kesah dari Pak Dean. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu Yani sukses ke depannya. Tetapi sebelum saya menutup ini, saya ingin bertanya kepada Bu Yani, kompetensi Ya, Bu. apa yang ingin dikembangkan selanjutnya? Baik Bu Yosi, setelah melakukan coaching bersama coach saya tadi yaitu Pak Dean, di sana tadi saya sudah mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali informasi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dean. Kemudian saya juga sudah mendengar aktif sehingga saya paham betul apa-apa yang disampaikan oleh Pak Dean. Nah, untuk selanjutnya Bu Yosi, mungkin dalam kondisi kita coaching atau sedang bersama coach kita, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya mungkin Bu Yosi. Jadi hadir sepenuhnya baik pemikiran saya, fokus saya, mudah-mudahan ke depannya coaching yang dihasilkan itu lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik itu dari coachingnya maupun coachnya sendiri. Nah, mungkin itu Bu Yosi. Terima kasih Bu Yani, semangat terus, mudah-mudahan menjadi guru yang teladan bagi guru anak-anak muridnya. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Bu Yosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.